السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Pembahasan atau kajian kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai dua masalah yang mendasar sekali dalam Islam, yang mana kebanyakan kaum muslimin dewasa ini, khususnya yang ada di negeri ini, tidak mengetahui dua masalah yang demikian sangat pentingnya di dalam Islam. Karena kedua masalah ini jarang, hampir-hampir tidak pernah dibahas, diajarkan kepada kaum muslimin. Yang saya maksud dengan dua masalah yang penting dan mendasar dalam Islam ialah, pertama, tentang kaidah kesempurnaan agama ini. Bahwa agama ini telah sempurna. Masalah yang kedua tentang kaidah dasar dari bid'ah. Kedua masalah ini berkaitan sekali. Kalau kita berbicara yang pertama, kesempurnaan Islam, terkait dengan yang kedua. Tidak sempurna pembicaraan kita pada masalah kesempurnaan Islam kalau tidak berbicara tentang bid'ah. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, tentu terkait dengan sempurnanya agama ini. Karena dengan mengetahui kaidah sempurnanya agama ini, tertutuplah pintu-pintu bid'ah itu. Jadi ada keterkaitan. Oleh karena itu, kedua masalah ini sangat penting sekali. Dan pada hari ini, insyaAllah ta'ala, kita akan membahas kedua masalah ini. Tentunya tidak menyeluruh, tetapi sebagiannya, insyaAllah yang terpenting. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan dengan baik, insyaAllah saya harapkan akan mendapat pemahaman yang baik pula. Kita awali dari masalah yang pertama, yaitu tentang sempurnanya din ini, telah sempurnanya syariat yang mulia ini. Yang sebelumnya perlu kita mengetahui beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, bahwa seluruh agama para nabi dan rasul tidak lain melainkan Islam. Ini ketentuan yang pertama. Seluruh agama para nabi dan rasul adalah al-Islam. Dari Adam sampai Muhammad alaihimus salatu wassalam, agamanya Islam. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Anbiya ayat 92, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Rabb, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Ayat ini tercantum di dalam surat Al-Anbiya, yang sebelum ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan sebagian kisah perjalanan para nabi dan rasul. Namanya surat Al-Anbiya, para nabi. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan
Yang dimaksud dengan ummatukum ummatan wahidah, dinukum, agama kamu. Jadi umat di sini artinya din. Jadi ayat ini maknanya, terjemahannya, sesungguhnya agama kamu adalah agama yang satu. Agama para nabi ini, kamu ini, para nabi dan rasul, agamanya satu. Karena Tuhannya satu. Allah. Rabbnya satu. Agamanya satu. Apa agamanya? Al-Islam. Tidak ada agama yang lain selain Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi Islam secara umum itu dibawa oleh para nabi dan rasul sampai kepada Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Nanti secara khusus Islam secara khusus dengan kesempurnaannya itu hanya Rasulullah yang membawanya. Ketentuan ini harus dipahami. Bahwa seluruh agama nabi itu satu, tidak berbeda berdasarkan nas ini. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kamu ini, yakni agama kamu ini adalah agama yang satu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berkata, Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka adalah satu, al-Islam. Karena agama Islam ini adalah agama fitrah yang Allah ciptakan kepada setiap manusia yang lahir ke permukaan bumi ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Hadapkanlah dirimu, tetapkan dirimu di dalam agama yang hanif, ciptaan Allah, yang Allah ciptakan manusia berdasarkan agama yang hanif itu. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena Allah ciptakan manusia berdasarkan agama Allah ini. Dia lahir ke dunia membawa agama Allah, at-tauhid, al-Islam itu. Oleh karena itu yang dibawa oleh para nabi dan rasul pun Islam. Tidak yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Wa fi lafdhin dalam salah satu lafaz. Setiap anak yang dilahirkan itu berdasarkan fitrah. Fitrah di sini terjemahannya bukan suci sebagaimana diterjemahkan oleh sebagian dari kita. Makna fitrah di sini al-Islam. Setiap anak lahir itu atas dasar Islam. Itu terjemahannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam salah satu riwayatnya ada ziyadah tambahan, fa in kana muslimaini fa muslimun, fa in kana muslimaini fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya itu muslim, jadilah dia muslim. Karena anak mengikuti agama kedua orang tuanya. Yang menarik perhatian kita di sini adalah bahwa setiap manusia lahir itu berdasarkan agama Allah, al-Islam. Tidak yang lain. Al-fitrah. Hadis itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Allati fatara an-nasa 'alayha. Yang Allah ciptakan manusia berdasarkan din itu. Jadi para nabi dan rasul semuanya mendakwakan Islam. Dakwanya semuanya seragam. Itu menyembah pada Allah. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya. Jadi ketentuan yang pertama agar kita mengetahui. Karena firman Allah tabaraka wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Itu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di sebagian kitabnya. Itu sifatnya umum untuk orang yang pertama dan yang terakhir. Nabi yang terdahulu dan nabi yang terakhir. Tidak ada agama yang Allah redai kecuali Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Ketentuan yang kedua, bahwa para nabi dan rasul yang sebelum Rasulullah alaihi wassalatu wassalam diutus dengan keterbatasan tempat dakwahnya. Yakni tertentu diutus untuk satu kaum. Tidak untuk seluruh kaum. Tidak untuk seluruh manusia. Seperti nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel.
Ini ketentuan yang kedua. Sebelum Rasulullah, para nabi itu diutus untuk kaumnya saja, tidak untuk seluruh manusia. Ketentuan yang ketiga, keterbatasan syariat yang mereka bawa. Masing-masing nabi itu mempunyai syariat, atau sebagian dari para nabi itu mempunyai syariat. Nabi yang tidak membawa syariat mengikuti nabi yang sebelumnya yang membawa syariat. Seperti Musa alaihi salatu wassalam itu membawa syariat, kitabnya Taurat. Nabi-nabi yang datang sesudah Musa itu memakai syariat Musa, tetapi belum ada kesempurnaan, kelengkapan. Istimewa nabi-nabi yang sebelum Musa, berjalanlah risalah Allah ini sesuai dengan perkembangan umur manusia itu. Ketentuan yang ketiga, ketentuan yang keempat, bahwa ajaran satu nabi dengan nabi yang lainnya atau sebagiannya itu saling memansuh, menghapus. Ada nasikh wal mansuh, yang menghapus dan dihapus. Maka ketika pada zaman Musa alaihi salatu wassalam, manusia pada zaman itu, yakni Bani Israel, mengikuti Musa. Ketika datang Isa, mereka tidak mengikuti Musa lagi. Walaupun wajib beriman kepada Musa, tapi wajib mengikuti Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebagian hadis pernah mengatakan, kalau Musa turun di tengah-tengah kamu, dan kamu mengikuti Musa, meninggalkan aku, la dhalaltum, niscaya sesatlah kamu. Itu kalau Musa yang turun di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa dan meninggalkan Nabi yang mulia, tersesat kita. Apalagi yang selain Musa. Tetapi wajib beriman kepada para Nabi dan Rasul itu. Syariat yang diikuti yang mana? Yang ada pada manusia itu, yang Allah utus Nabi kepada mereka itu. Ketika Musa wafat, datang Nabi-Nabi yang lain. Walaupun Nabi-Nabi itu karena kepada Musa diturunkan syariat, yaitu Taurat, kitab Taurat, yang di dalamnya ada hudan, ada hidayah, ada nur, ada cahaya, ada pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Musa wafat, diganti, diutus Nabi-Nabi yang lain sampai kepada Isa. Maka pada zaman Isa, manusia wajib taat kepada Isa, Bani Israel, mengikuti Isa, tidak mengikuti Musa lagi, mengikuti Isa. Begitulah ringkasan perjalanan al-anbiya wal mursalin. Agama mereka satu, sama, dakwahnya sama, tauhid sama, tidak ada perbedaan, dan tidak pernah dimansuh, tidak pernah dihapus, dan lengkap tentang ini. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam tinggal bersama kaumnya 950 tahun lamanya. Siang malam dia berdakwah, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tanpa henti-hentinya. Mengajak manusia kepada apa? Wa'budullah wajtanibut taghut. Syariatnya belum selengkap seperti sekarang ini, atau belum selengkap seperti di zaman Musa alaihi salatu wassalam. Berbeda syariat, asasnya satu, asalnya satu, dasarnya satu, tauhid. Itu yang maksud dinul Islam. Agamanya satu. Mereka berbeda dalam syariat sesuai yang Allah turunkan kepada mereka, waktu demi waktu, generasi demi generasi, sesuai dengan tingkatan umur manusia itu. Mukjizatnya pun berbeda sesuai dengan apa yang berkembang pada kaum itu. Pada zaman Nabi Musa berkembang ilmu sihir, demikian pesatnya. Di mana-mana orang melakukan sihir. Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam yang mengalahkan sihir, yang dapat mengalahkan seluruh penyihir. Pada zaman Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam berkembang di situ ilmu pengobatan. Para tabib demikian banyaknya, para tukang mantra, tukang jampi demikian banyaknya, jimat-jimat bertebaran, dukun-dukun demikian banyaknya. Allah berikan kepada Isa mukjizat yang mengalahkan semuanya itu. Tidak kepalang tanggung, dengan izin Allah dia hidupkan orang yang telah mati. Ada pengobatan yang lebih tinggi daripada ini? Tidak ada. Tidak ada satu pengobatan yang lebih tinggi selain menghidupkan orang yang telah mati. Umur manusia pun berkembang. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam kurang lebih 600 tahun. Zaman fatrah, kekosongan para rasul,
Tidak ada rasul antara Rasulullah dengan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Dan jauh sebelum itu Allah tabaraka wa taala telah terangkan di Taurat tentang akan diutusnya seorang nabi. Sifatnya seperti ini. Bahkan sifat-sifat sahabatnya yang mendampinginya pun Allah terangkan di dalam Taurat dan Injil. Masyhurlah berita itu melalui lisan para nabi dan rasul. Dan pemberi kabar gembira terakhir Isa bin Maryam. Nanti akan datang sesudahku, jadi seorang nabi yang sifatnya demikian, namanya ini Ahmad, dan seterusnya. Begitu banyaknya jumlah para nabi dan rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Tidak ada yang dapat memastikannya. Adapun riwayat yang mengatakan sekian ratus, sekian ribu, tidak ada satupun yang sahih. Yang tertulis dalam Al-Quranul Karim yang tersebut namanya, ada 25 nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul itu begitu banyaknya. Berakhirlah kenabian dan kerasulan itu dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agamanya apa? Al-Islam. Perbedaannya, pertama, beliau diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi yang lain terbatas kepada kaumnya. Ini perbedaannya. Kekhususan beliau lagi, kitab yang diturunkan kepada beliau itu merupakan mukjizat. Mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di zaman turunnya wahyu Al-Quran dan orang yang sesudahnya seperti kita sekarang ini. Mukjizat nabi-nabi yang terdahulu hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup bersama nabi itu. Ini mukjizat ilmiah. Di antara kekhususannya lagi adalah Al-Quranul Karim dijamin terpelihara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitab yang diturunkan kepada beliau selain untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman, tidak dimansuh lagi, tidak dihapus lagi. Tidak boleh sekarang kita memakai Taurat dan Injil sebagai hukum. Tidak, sudah ada Al-Quranul Karim. Walaupun kita beriman dan wajib beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Seperti Taurat, Zabur, Injil. Dan suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mengikutinya, mengikuti Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita beriman dengan para nabi dan rasul. Dan kita tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka. Tetapi mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tidak ada jaminan terpelihara kitab tersebut. Maka dirubahlah Injil, dirubahlah Zabur, dirubahlah Taurat. Adapun terhadap Al-Quran, Allah langsung menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran ini dan kami juga yang akan memeliharanya. Sehingga tidak seorang pun juga yang akan menyembunyikan Al-Quran atau merubah Al-Quran melainkan diketahui. Entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quranul Karim. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang hak ini. Diturunkan kitab Al-Quran bertahap dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus selama 23 tahun. Sampailah pada akhir risalah dan nubuah beliau pada Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriyah. Turun ayat yang mulia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama kamu. Dan aku cukupkan kepadamu nikmatku. Dan aku redha untukmu Islam sebagai agama. Lengkaplah syariat ini. Sehingga para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibn Kathir di kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini.
haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka ini. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka mereka tidak berhajat lagi, tidak berkeperluan lagi kepada agama selain agama ini. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan mereka tidak berhajat lagi kepada nabi yang selain nabi mereka. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. Oleh karena itu Allah telah menjadikan beliau penutup sekalian para nabi. Allah utus untuk manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dia halalkan. Wala harama illa ma harramahu. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang dia haramkan. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada agama kecuali apa yang dia syariat. Turunnya ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Lengkaplah syariat yang mulia ini. Oleh karena itu, apabila syariat ini telah lengkap, maka lawannya adalah kurang. Syariat ini tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Apabila syariat ini telah lengkap, maka tidak memerlukan lagi tambahan-tambahan. Hatta sedikit saja tambahan tidak memerlukan. Apalagi demikian banyak tambahan. Ketika syariat ini telah lengkap, maka tidak memerlukan lagi pengurangan. Lengkap. Untuk hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Sehingga kalau manusia nazar dengan nazar ilmi, meneliti dengan penelitian ilmiah terhadap Islam ini, dia akan mendapati bahwa Islam berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia lengkap. Sehingga kita tidak berhajat lagi dengan segala apa yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia ini. Apa yang tidak diterangkan oleh Islam, baik itu merupakan ibadah atau muamalat, semuanya lengkap. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari Islam ini. Al-Quran dari awal dan akhir menjelaskan seperti itu. Dan hadis sebagai pentafsir Al-Quran menjelaskan juga seperti itu. Sunnah Nabi. Tentang keimanan lengkap. Tidak memerlukan lagi ziyadat, tambahan-tambahan. Tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid lengkap. Apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita ingkari? Apa yang harus kita yakini dijelaskan. Tentang ibadah lengkap. Dan segala sesuatu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh karena itu, generasi pertama daripada umat ini tidak berhajat kepada agama selain daripada agama Islam. Tidak berhajat kepada ajaran selain daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, para ulama kita, pewaris para nabi ini, selalu memperingatkan kita dengan peringatan yang keras sekali, melalui lisan dan tulisan-tulisan mereka, yang jumlahnya demikian banyak, tentang tambahan-tambahan di dalam agama ini. Agar kaum muslimin jangan memberikan ziyadat, tambahan-tambahan di dalam agama ini. Karena agama ini sudah sempurna. Dan ini yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari sejenak kita melihat kepada sebagian dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang sempurnanya agama ini. Saya pernah menulis, dan ada dalam sebagian kitab saya, tentang agama ini telah sempurna. Beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berkata Abu Dzar, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu 'ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tidak terbang burung dengan kedua sayapnya,
membalik-balikkan kedua sayapnya, melainkan beliau telah menerangkan kepada kita ilmunya. Apa maksudnya ini? Bahwa segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seolah-olah burung yang terbang di atas yang membalik-balikkan kedua sayapnya pun kita telah memiliki ilmu, kata Abu Dzar. Tidak ada yang tidak diterangkan oleh Rasulullah, oleh Islam ini. Sampai semut yang demikian kecilnya, yang kadang-kadang tidak nampak di mata kita ketika kita berdiri, diterangkan oleh Rasulullah tentang semut itu. Jangan bunuh semut. Sampai lalat pun diterangkan. Dan seterusnya diterangkan oleh beliau. Kemudian Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma baqiya syai'un yukharribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke sorga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu. Tidak tinggal, tidak sisa sedikit pun juga dari apa-apa yang dapat mendekatkan kamu ke jannah, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah. Jalan ke jannah ini demikian. Tidak ada tersisa lagi. Dan apa-apa yang menjauhkan kamu dari neraka pun telah dijelaskan. Kita tidak perlu syarahan lagi bagaimana kita mendekatkan diri ke jannah. Telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian kaum kita ini beredar i'tiqad tentang Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Salah seorang imam besar, tapi telah orang berdusta atas nama beliau. Barang siapa yang mengiktikadkan kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti dia akan dimasukkan surga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dipegang tangannya, kemudian dimasukkan ke jannah, atau diselamatkan dari api neraka. Karena itu mereka sering menyebut-nyebut, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah saya, tolonglah saya dari api neraka, selamatkanlah saya dari api neraka, dan masukkanlah saya ke dalam surga. Ini jelas penyimpangan besar-besaran terhadap akidah Islam yang suci dan mulia ini. Itu pesantrennya banyak di Tasik dan lain sebagainya. Itu yang diingat hanya nama Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Kalau kita ingin mencari jannah, mendekatkan diri ke jannah, kita harus melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasan Nabi? Karena Nabi tidak tinggalkan sedikit pun juga. Ini hadis yang pertama, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban dan lain-lain. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala lana al-musyrikun. Berkata Salman Al-Farisi, orang-orang musyrik pernah berkata kepada kami, para sahabat Nabi, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu, sampai buang air besar pun diajarkan oleh Nabi kamu. Faqala, jawab Salman kepada orang musyrikin, ajal, betul. Orang musyrikin itu jadi saksi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu segala sesuatu, kulla syai'in, hatta al-khira'ah pun diajarkan. Sampai-sampai tentang buang hajat pun diajarkan oleh Nabi. Mulai masuknya, adabnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan buang hajat pun diajarkan di dalam Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam ini. Lengkap. Karena itu tidak berhajat kita tentang kebersihan kepada ajaran lain, kepada adat istiadat, kebiasaan orang-orang kufar. Disaksikan oleh kaum musyrikin. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sesungguhnya Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu kulla syai'in, segala sesuatu, sampai kepada buang air besar pun diajarkan. Jawab Salman, ajal, betul, memang. Nabi kami telah mengajarkan kepada kami kulla syai'in, sampai buang air besar pun diajarkan.
Jadi kalau kamu buang hajat, bersihkan. Dan adabnya demikian. Bacaan ketika masuk, bacaan ketika keluar. Tidak bolehnya menyebut nama Allah ketika buang hajat dan lain sebagainya. Hendaklah waktu buang hajat tidak di hadapan manusia dan seterusnya dan seterusnya. Oh, panjang sekali pembicaraan tentang buang hajat itu. Lengkap, terperinci. Hatta al-khira'ah. Ini orang musyrik mengetahui. Orang Islam yang hidup di zaman kita tidak tahu tentang kesempurnaan Islam ini. Tidak tahu bahwa Nabi telah mengajarkan kulla syai'in. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Orang musyrikin menjadi saksi hidup pada waktu itu. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Hatta al-khira'ah. Ajal, kata Salman. Betul. Iya. Diajarkan segala sesuatu. Lengkap. Karena kalau kita mengikuti sirah perjalanan para sahabat itu, mereka memang tidak berhajat selain daripada hajat mereka kepada ajaran Islam ini. Tidak berhajat kepada ajaran yang lain. Tidak memerlukannya. Dunia perekonomian mereka bina sendiri. Mereka tidak memerlukan berhajat kepada perekonomian lain. Karena Islam telah mengajarkannya. Apalagi istimewa masalah keimanan, masalah akidah, masalah amaliyah, dan lain sebagainya. Sangat tidak berhajat mereka itu. Karena diajarkan sama Nabi segala sesuatu. Dari awal sampai akhir. Tidak ada agama yang lebih lengkap ini. Untuk melihat agama-agamanya apa? Diajarkan tentang buang air besar. Terperinci dari awal sampai akhir. Sebagaimana ajaran Islam. Bahkan ada bab tentang buang hajat dalam kitab-kitab fikih. Entah berapa banyak hadis yang berbicara tentang buang hajat itu. Dari awal sampai akhir. Ada agama lain yang seperti ini? Tidak ada. Apalagi tentang dunia perekonomian. Lebih tidak ada lagi. Islam lengkap mengajarkannya. Apalagi tentang keimanan. Luar biasa. Keyakinan yang demikian kuat. Ini makna yang azim. Makna yang besar dari firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hadis yang ketiga. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Hanyasanya aku ini terhadap kamu seperti kedudukan bapak kepada anaknya yang mengajarkan kepada kamu. Sangat tinggi makna sabda Nabi yang mulia ini. Nabi itu berkedudukan sebagai bapak terhadap kita ini. Yang mengajarkan kepada anaknya. Innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Sifat bapak itu adalah mengajarkan anak. Apa yang bermanfaat bagi anak. Dan mengajarkan anak agar menjauhi apa yang mudarat bagi anak itu. Untuk hidup dan kehidupannya. Itulah Nabi. Tidak henti-hentinya mengajarkan. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Hanya saja saya ini terhadap kamu seperti kedudukan seorang bapak kepada anaknya. Dan aku ajarkan kamu yang mengajarkan kepada kamu. Hadis yang keempat dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Dari Hudzaifah. Dia berkata, قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. Dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, jadi di hadapan kami berkhutbah, berceramah. Tidak beliau tinggalkan sedikit pun juga di tempat diri beliau itu. Sampai hari kiamat melainkan beliau ceritakan. Tidak beliau tinggalkan sesuatu pun yang akan terjadi. Sampai hari kiamat melainkan beliau ceritakan kepada kami. Akan hafal bagi orang yang hafal dan akan lupa bagi orang yang lupa. Karena panjangnya cerita Nabi itu. Beliau menceritakan dari awal sampai akhir.
Apa yang akan terjadi itu? Ini kelengkapan syariat. Sehingga Hudzaifah mengatakan akan hafal orang yang hafal dan lupa orang yang lupa. Hadis yang kelima, berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وعلمنا أحفظنا. Ya, artinya berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar atau subuh dengan kami. Kemudian selesai salat, beliau naik mimbar berkhutbah kepada kami sampai datang waktu zuhur. Lalu beliau turun dan salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Lalu beliau turun dan salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Datang waktu salat maghrib. Beliau telah mengkhabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Rasulullah SAW berkhutbah dari mulai selesai salat subuh sampai datang waktu maghrib, menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi dan menjelaskan tentang syariat yang mulia ini, lengkap dari awal sampai akhir. Berapa jam lamanya itu berdiri di atas mimbar, turun ketika datang waktu salat zuhur, naik lagi datang salat asar, terus sampai terbenam matahari. Tidur nih, tidur nggak? Nggak. Ini pada ngantuk saya lihat. Begadang semalam bagaimana? Hah? Kekenyangan katanya. Penuntut ilmu akhir zaman. Yang ngantuk-ngantuk mandi dulu. Udah mandi belum? Belum mandi? Udah mandi, cuci muka. Ya. Ini ngantuk nih tadi. Cuci muka gitu. Ayo cuci muka dulu. Ayo cuci muka. Ah, gitu. Pinter. Ya. Mahasiswa ya. Ikip mahasiswa, Masya Allah. Mahasiswa lembek-lembek. Wah, ini Islam sempurna ini, antum gagah untuk ilmu. Miskin loh. Apa ya? Tahap insyaallah. Tahap. Insyaallah Allah berkahi kita. Hadis yang ke-6, Mughirah radhiyallahu anhu, Mughirah bin Syu'bah pernah berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana bima yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah wa'ahu man wa'ahu wa nasiyahu man nasiyahu. Berkata Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami ini berkhutbah, lalu beliau mengkhabarkan apa yang terjadi pada umatnya, yang akan terjadi pada umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akan hafal orang yang hafal dan akan lupa orang yang lupa. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Hadis yang sebelumnya itu hadis Abu Zaid Amr bin Akhtab dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahkan Umar bin Al-Khattab pernah berkata, qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana an bad'il khalqi hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Hafidha dhalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kita
Beliau mengkhabarkan dari permulaan makhluk sampai penghuni sorga masuk ke tempat-tempat mereka, dan sampai penghuni neraka masuk ke tempat-tempat mereka. Akan hafal yang demikian itu bagi orang yang menghafalnya, dan akan lupa bagi orang yang lupa. Jadi demikian panjangnya sabda Nabi, demikian panjangnya keterangan beliau itu tentang segala sesuatu, dari mulai penciptaan makhluk, an bada'il khalqi hatta dakhala ahlul jannah manazilahum wa ahlun nari manazilahum, sampai penghuni jannah masuk ke tempat mereka dan penghuni nar masuk ke tempat mereka. Berarti dari awal sampai akhir beliau jelaskan. Demikian panjangnya dan lengkapnya, sehingga di akhir hadis Umar mengatakan akan hafal bagi orang yang hafal, akan lupa bagi orang yang lupa. Maksudnya di antara kami ada yang hafal, ada yang lupa. Bagi yang mau menghafalnya, dia akan diberi kemampuan untuk menghafalnya. Demikian banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan din ini? Yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa agama ini, al-Islam ini sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga. Apapun bentuk atau alasannya dari tambahan-tambahan tersebut, meskipun disangka baik oleh sebagian manusia, atau dari siapa saja datangnya, meskipun dianggap besar oleh sebagian manusia. Jadi agama ini telah sempurna, yang tidak memerlukan tambahan atau pengurangan. Apapun bentuk tambahannya, dan apapun alasan dari tambahan-tambahan tersebut, meskipun disangka baik oleh sebagian manusia. Seperti maulid Nabi umpamanya, disangka baik oleh manusia, dikatakan itu sebagai satu kebaikan. Tetapi ini tidak ada asal usulnya dari Islam, dan ini merupakan tambahan syariat, ziyadah di dalam agama ini, yang masuk dalam agama ini yang disangka agama. Ini salah satu contohnya, penambahan di dalam din. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriyah, dan lain-lain, yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Padahal waktu itu sangat berhajat sekali manusia, karena awal kebangkitan beliau, awal diutusnya beliau, dari siapa saja datangnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah memberikan keterangan kepada kita dengan perkataannya yang patut ditulis dengan tinta emas dan diabadikan dalam Islam dan dihafal oleh kaum muslimin, yang merupakan kaidah yang besar sekali dan tafsir dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam, nanti akan kita jelaskan apa makna, kita akan bahas apa makna bid'ah itu. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam yang ia anggap sebagai perbuatan bid'ah yang baik, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu, pada waktu turunnya ayat yang mulia ini, niscaya tidak akan menjadi agama pada hari ini. Jadi orang yang mau lihat apakah perbuatan itu masuk ke dalam bagian agama atau tidak, lihat
ada apa tidak perbuatan tersebut, masalah ibadat yang dimaksud. Adapun masalah dunia, seperti pengeras suara ini, seperti lampu, seperti bangunan yang megah ini, kendaraan, mobil, motor, pesawat dan lain sebagainya, ini bukan ziyadah di dalam agama, tapi untuk maslahat kebaikan bagi manusia, sesuai dengan apa, untuk apa manusia mempergunakannya, dan ini berkembang sesuai perkembangan zaman dan tingkat berfikirnya, pengetahuan manusia itu sendiri. Ini tidak tercela, bahkan bagus. Yang masuk dalam bagian agama ini, yang tidak bisa keluar dari pikiran, akal pikiran manusia, tapi harus dari wahyu min Rabbil Alamin. Perkataan Imam Malik ini luar biasa, maknanya tinggi sekali. Sehingga di awal dia mengatakan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu bid'ah, cara dalam agama ini, yang dia menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah baik, maka sesungguhnya orang itu telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Berarti kalau ada ajaran yang baru lagi yang masuk, seolah-olah Rasulullah tidak lengkap dalam menyampaikan risalah Allah ini. Tidak lengkap dalam menyampaikan risalah Allah. Dan agama menjadi tidak lengkap. Sedangkan yang menyampaikan Al-Quran ini Rasulullah kepada manusia. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dengan perantara malak Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sanadnya Allah, Jibril, dan Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan kepada manusia. Kalau ada ajaran-ajaran yang baru, sesudah Rasulullah wafat, dimasukkan ke dalam Islam ini seolah-olah Rasulullah berkhianat kepada Allah. Dan orang ini telah menuduh bahwa Rasulullah SAW berkhianat. Seperti contohnya Maulid Nabi. Kalau dikatakan Maulid Nabi ini dari ajaran Islam, seolah-olah Rasulullah berkhianat kepada ajaran Islam ini. Kenapa beliau tidak menyampaikan di masa hidup beliau? Tuduhan yang keji sekali. Padahal tidak ada satupun lafaz yang beliau sembunyikan. Semuanya beliau jelaskan, satu persatu, dari awal sampai akhir. Itu bagian yang pertama dari perkataan Imam Malik ini. Bagian yang kedua, "Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawma dinan." Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawma dinan. Karena Allah Taala telah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, maka apa yang tidak jadi agama pada hari ini tidak akan jadi, maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu tidak akan jadi agama pada hari ini. Orang mau lihat keimanan, lihat ada tidak keimanan yang seperti itu pada zaman Rasulullah. Maulid itu masuk bagian agama atau tidak? Lihat ada apa tidak waktu turunnya ayat yang mulia itu, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Kalau tidak ada, tidak termasuk bagian agama. Berarti itu bukan bagian agama Islam, tetapi orang Islam yang mengerjakannya. Kalau perbuatan orang Islam ya banyak. Orang Islam ada berzina, ada mencuri, ada main judi, ada membunuh, menumpahkan darah, berkhianat, menipu dan lain sebagainya. Ini perkataan yang azim. "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan." Maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu. Hari itu apa yang dimaksud? Hari turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena setelah ayat ini turun, 80 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat. Dan tidak turun lagi setelah itu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Ajaran Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Hijriyah, dan lain-lain, dan lain-lain. Begitu banyaknya. Ada tidak pada zaman Nabi yang mulia? Kalau ada, maka masuk bagian agama. Salat Aid. Ada tidak pada zaman Nabi yang mulia? Pada waktu turunnya al-yawma akmaltu. Ada. Jadi bagian agama. Salat istighfar. Ada apa tidak? Tidak ada. Pada zaman turunnya wahyu al-yawma akmaltu. Maka tidak jadi bagian agama. Nisfu Sa'ban. Ada apa tidak? Pada zaman turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak ada. Maka tidak jadi bagian agama. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya.
Tidak masuk dalam hal keduniaan. Seperti saya terangkan tadi. Tentang kendaraan dan lain sebagainya. Itu tidak masuk. Itu berkembang sesuai perkembangan manusia. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Maka apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, niscaya tidak akan menjadi agama pada hari ini. Ini qaidatun 'azimatun. Kaidah, dasar yang sangat agung dan besar sekali. Yang menutup pintu bid'ah. Pintu ajaran-ajaran yang akan masuk ke dalam Islam. Rujuk. Ini perkataan patut dihafal oleh kaum muslimin. Ini merupakan kaidah yang diterima oleh segenap para ulama. Ini tafsir daripada ayat Al-Quran. Kalimat singkat tapi maknanya dalam sekali. Jadi ukuran kita itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mau melihat agama, ada tidak pada zaman Nabi? Ada tidak pada akhir hidup beliau? Dan dikerjakan tidak pada zaman sahabat? Yani ijma'nya mereka itu. Selamatan kematian. Bahkan ulang tahun kematian yang terkenal dengan nama haul. Di negeri kita ini, orang-orang tertentu diulang tahunin. Jadi kita ini paling gemar ulang tahun. Ulang tahun umur kita sendiri. Ya. Kemudian ulang tahun perkawinan. Ya. Kemudian tidak cukup ulang tahun yang hidup, ulang tahun yang mati. Itu namanya haul. Haul itu artinya tahun. Jadi ulang tahun kematian. Tanggal berapa dia mati, tahun depan diulang tahunin. Ada haul ini, baru-barunya ada haul Bung Karno. Haul fulan. Lihat. Orang katakan itu masuk bagian agama. Di situ ada upacara keagamaan. Dibacakan ayat-ayat Allah. Ngaji di kuburan. Dan lain-lain. Jangan kita dengarkan rujuk kepada yakni perkataan umumnya manusia, kebanyakan manusia. Tidak benar. Kita harus tahu ini kaidah yang agung. Kaidah yang besar sekali. Kaum muslimin kalau paham pembahasan ini, niscaya dia akan hati-hati dalam beragama. Dia satu lihatnya, yakni dikerjakan ada pada zaman Rasulullah tidak, atau ada pada zaman sahabat atau tidak. Itu titik. Kalau itu permasalahan din. Adapun permasalahan dunia berkembang sesuai umur manusia itu. Tingkat berpikir mereka, keilmuan mereka. Dulu tidak ada komputer, sekarang ada komputer. Itu tidak masuk bid'ah yang tercela, bid'ah secara lugawi saja. Dan tidak mengurangi kesempurnaan din ini. Tapi tentang peribadatan kepada Allah, yang menyangkut tentang urusan neraka dan sorga, yang menyangkut tentang pahala dan dosa, halal dan haram, itu merujuknya kemana? Ke akal pikiran manusia? Tidak. Ke syariat yang mulia ini. Dan syariat ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Jadi bagaimana bisa diberikan ziyadah, tambahan? Nah ini makna yang pertama dari al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa agama ini telah sempurna yang tidak memerlukan sedikit pun tambahan atau pengurangan dari siapapun juga. Apa saja alasan tambahan pengurangan itu tidak dibenarkan. Dan mereka yang memasukkan tambahan-tambahan itu ke dalam Islam, dalam masalah din, dan bahkan dia menganggapnya itu satu kebaikan, maka dia telah menyangka bahawa Muhammad SAW mengkhianati risalah ini. Dari siapapun datang. Sehingga Nabi tadi di muka saya katakan, kalau sekiranya turun Musa di tengah-tengah kamu, kamu mengikuti Musa, tinggalkan saya, la dhalaltum. Sesat kamu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang panjang. Dan lain-lain. InsyaAllah sahih atau hasan hadis itu. Sesat. Apalagi yang lain. Di mana-mana kaum muslimin mengadakan haul. Khususnya orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan di hati manusia. Membawa kepada kesyirikan, diulang tahunkan. Itukah ajaran Islam? Orang menganggap itu ajaran Islam. Orang Islam tidak kenal ajaran Islam itu sendiri.
Jadi kaidah ini harus diterapkan, diajarkan kepada kaum muslimin. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Apa-apa yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak akan jadi agama pada hari ini. Lihat bagian agama itu, lihat ada tidak pada zaman itu. Bukan zaman sekarang ini. So, kalau disesuaikan dengan perkembangan zaman, habis nanti syariat Islam itu. Habis nantinya. Dan kalau dibuka pintu tambahan, boleh kita menambah-nambah itu dengan alasan bahwa ini merupakan tambahan yang baik, kebaikan untuk manusia. Seperti alasan orang yang mengadakan maulid, bukankah ini baik? Ini maksudnya untuk dalam rangka mengingatkan manusia akan kecintaan mereka, dalam rangka yakni meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah dan Rasulnya, dalam rangka meningkatkan kecintaan manusia kepada Rasulullah, mengenang beliau dan lain sebagainya, dari alasan-alasan yang memang niatnya baik kalau kita bersangka baik. Tetapi niat baik itu harus disetujui oleh syarak. Kalau niat baik itu semata-mata niat baik, bolehlah seorang itu mencuri dengan niat untuk dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Jelas tidak boleh. Kalau anggapannya seperti ini, maka akan begitu banyaknya tambahan-tambahan. Sebelum kita sholat tarawih umpamanya, baiknya kita azan dulu, kita kumandangkan azan dan iqamah. Karena ini pun baik. Ini satu ziyadah tambahan yang baik. Gitu. Dan seterusnya. Akan banyak ziyadah. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti seseorang akan sholat zuhur 6 sampai 10 rakaat. Kenapa? Bukankah tambahan rakaat itu ada zikir kepada Allah? Ada baca Al-Fatihah. Bukankah baca Al-Fatihah lebih banyak, lebih bagus? Akan rusak. Begitu seterusnya. Rusak agama ini. Itulah maka tambahan itu tercela. Dan Allah tegaskan syariat itu telah sempurna. Kalau kita menambah-nambah syariat itu berarti kita mendudukkan diri kita seperti Nabi dan Rasul yang menerima wahyu min Rabbil Alamin. Dan kita telah melangkahi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ingat baik-baik ini. Kaidah yang besar ini. Makna yang kedua dari al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bahwa agama ini telah sempurna dalam ketinggiannya dan kemuliaannya dan kebenarannya secara mutlak. Yakni Islamlah satu-satunya agama yang hak. Agamanya para nabi dan rasul. Dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Agama yang telah diridhai oleh Rabbul Alamin. Firman Allah Jalla wa'ala, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Aku redha Islam sebagai agama bagimu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali yakni selamanya tidak akan diterima agamanya yang dianut itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan seterusnya. Karena yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebagaimana saya terangkan di muka adalah al-Islam. Makna yang ketiga, bahwa agama ini telah sempurna karena keumuman risalahnya untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman, dan tidak dimansuh, tidak dihapus lagi kecuali yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ia ini tidak terikat kepada satu kaum, bangsa, satu kaum atau satu bangsa, atau pada zaman atau masa tertentu. Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi apa yang diamalkan di zaman Rasulullah pun diamalkan pada zaman sekarang. Tidak bisa dikatakan lagi, oh ini tidak relevan, tidak sesuai pada zaman kita sekarang ini. Tidak bisa. Ini menafikan kesempurnaan agama itu. Berarti salah satu keyakinan kita tentang sempurnanya agama ini, umumnya risalah ini untuk seluruh umat manusia. Tidak terbatas pada satu bangsa dan kaum atau satu zaman. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Agil Syirat ketika dia mengomentari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang tidak beruntungnya satu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka. Orang ini mengatakan bahwa hadis ini tertentu kepada bangsa Parsi.
Ini berarti membatasi syariat atau risalah Nabi yang mulia. Sehingga hadis itu khusus untuk bangsa Parsi, bukan khusus bangsa Indonesia. Ini membatasi, menafikan. Ini perubahan, penyelewengan besar-besaran terhadap risalah Nabiun Al-Karim alaihi salatu wassalam. Keumuman risalah beliau ini untuk seluruh manusia. Apa yang beliau sabdakan dahulu diamalkan pada zaman beliau, pun diamalkan pada zaman kita, ini wajib. Kalau wajib, ya wajib hukumnya. Apa kita mau mengatakan bahwa salat tarawih itu khusus untuk zaman dahulu? Pun tidak. Kecuali ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Keumuman risalah ini. Karena tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia itu. Yang tidak sanggup dilaksanakannya oleh manusia. Karena dalam ajaran ini telah diberikan keringanan-keringanan untuk meringani manusia. Dan tidak dibebani. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis sahih dan sering saya ulang-ulang. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Inna fi dinikum yusrun. Inna fi dinikum yusrun. Di dalam agama kamu ini ada kemudahan. Tidak berat. Syariat ini menghilangkan keberatan. Yang ada kemudahan di atas kemudahan. Kemudahan di atas kemudahan. Dan dapat diamalkan. Dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Sebagian manusia lagi mengatakan jilbab itu untuk zaman dahulu. Ketika orang-orang masih sangat buas dengan perempuan. Zaman sekarang tidak perlu lagi. Seolah-olah manusia sekarang kaum laki-laki semuanya impoten, tidak teraksir sama perempuan. Padahal lebih buas, lebih keras pada zaman sekarang. Larangan-larangan dalam Islam tidak sesuai. Itu karena mereka tidak mengertinya tentang Islam itu. Am risalah ini. Umum. Apa yang diamalkan pada zaman Rasulullah wajib diamalkan pada zaman kita sekarang ini. Tidak terbatas terikat dengan satu bangsa atau satu zaman. Itu keyakinan kesempurnaan. Itu yang salah satu yang dimaksud dari al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas." Tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Berarti risalah beliau ini dapat diamalkan oleh manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak bisa diamalkan oleh manusia. Kalaupun itu tidak bisa diamalkan, perlu saya dudukkan, dapat diamalkan oleh manusia. Dalam waktu keadaan-keadaan tertentu, tidak bisa diamalkan secara lengkap. Misalnya, wajib sholat dengan berdiri. Semua orang sanggup melaksanakannya. Ketika seseorang tidak sanggup berdiri, dia tidak diwajibkan untuk berdiri, tapi dengan duduk. Ketika tidak sanggup duduk, maka dia berbaring. Ketika dia tidak sanggup berbaring, maka dia telentang. Tapi diamalkan sanggup, karena telah diberi keringanan-keringanan. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan ini tidak relevan, tidak sesuai, itu justru tidak mempunyai hujjah. Dulu kita masih ingat itu Munawir Sajari, alhamdulillah sudah tamat dia sekarang dari sudah lulus ya. Itu mengatakan kalau sudah tegak hujahnya sama dia itu, dia telah merubah ayat Allah itu, maka bisa keluar dari Islam. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan dia bertobat. Dia mengatakan bahwa bagian waris buat laki dan perempuan itu tidak sesuai lagi sekarang kalau laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dia memberikan contoh sebagian kaum kita ini yang bekerja perempuan. Kenapa dia tidak mengambil contoh yang lain, hanya mengambil contoh satu kaum yang kecil? Padahal ribuan, jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan juta kaum laki-laki yang bekerja. Sama dengan orang yang beristidlal Allah itu tidak adil karena dia melihat seorang bayi lahir dalam keadaan cacat. Dia tidak melihat ratusan juta bayi lahir dalam keadaan sehat dan cantik. Lalu dia menyamakan, ini tidak relevan lagi katanya. Padahal hukum waris yang Allah terapkan itu, tentukan bagi manusia, sangat menakjubkan sekali. Yang tidak ada di agama satupun juga, selain daripada Islam. Bahkan orang-orang barat sekarang ini, itu sedang berusaha yakni
hak waris perempuan itu tidak ada termaktub di mereka itu. Tidak ada. Mereka protes ke sana kemari. Mana bagian perempuan ini? Dalam Islam telah ditentukan. Adapun Allah katakan bagian perempuan satu, bagian laki-laki dua, itu ada hikmatun balighatun. Hikmah yang dalam sekali. Orang yang mengetahui tentang sifat tabi'iyah dan fitrah antara laki dan perempuan tidak dia akan mengetahuinya. Karena umumnya yang berada di luar rumah itu, yang bekerja adalah kaum laki-laki, yang menanggung adalah kaum laki-laki. Adapun sekarang ada sebagian kaum yang terbalik, ini telah merubah ketentuan-ketentuan Rabbul Alamin. Akibatnya kecelakaan bagi manusia, kerusakan bagi manusia. Ketika perempuan ikut keluar rumah pun, karena Allah sudah tentukan waqarna fi buyutikun, diamlah di rumah-rumah kamu, maka itu perubahan terhadap ketentuan Rabbul Alamin. Terjadi kerusakan di alam semesta ini. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa salah satu penyebab kerusakan di alam semesta ini adalah dengan manusia merubahnya ciptaan Allah itu, ketentuan Rabbul Alamin. Terjadi kerusakan. La tabdila li khalqillah. Jangan ada perubahan dalam agama Allah ini. Maka manusia merubahnya, membuat agama-agama berdasarkan wahyu minasyayatin, dari syaitan-syaitan mereka. Di sini letak keadilan itu. Agama Islam itu sangat adil sekali dalam menetapkan seseorang pada tempatnya. Dan tidak dibebani seseorang itu di luar kemampuannya itu. Wanita tidak wajib berjihad, berperang. Wanita tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah kaum laki-laki, suami. Wanita umumnya tinggal di rumah, urusan mengurus rumah. Yang di luar adalah kaum laki-laki. Begitu seterusnya. Berjalan sesuai tabi'iyah dan fitrahnya masing-masing. Jadi Islam tidak mengenal emansipasi itu. Dirubah ini oleh manusia, terjadi kerusakan. Berapa banyak anak-anak yang tidak terurus, ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Apakah dengan mengatakan merubah bahwa pembagian waris itu harus sama antara laki dan perempuan bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Tambah rusak. Tidak mempunyai hujjah sama sekali. Yang ilmiah memang tidak ada. Jadi seperti orang-orang musyrikin dan kafirin yang menuduh dengan mulutnya Rasulullah itu pembohong, penyair, penyihir, orang yang terkena sihir dan lain sebagainya. Allah jawab, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan hai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikanlah, datangkanlah kepada kami burhan kamu, dalil. Karena agama Islam ini agama dalil, agama hujjah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan inilah jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin. Ala basiratin ini burhanun syar'iyyun wa aqliyun. Kata Imam Ibn Katsir di kitab tafsirnya. Keterangan, dalil atau hujjah, bukti-bukti. Sebab apa demikian? Itu mempunyai bukti-bukti dalam Islam ini yang kuat sekali. Yang itu semua bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Lihat sistem riba yang dikembangkan oleh orang-orang kafirin. Apa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia? Tidak. Merugikan manusia. Dihilangkan sistem itu oleh Islam. Yang ada jual beli. Bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia itu. Inilah barangkali ringkasan dari pembahasan kita yang pertama tentang sempurnanya agama Allah ini. Untuk melanjutkan pembahasan ini, saya beri kesempatan kepada ikhwan untuk bertanya tentang permasalahan ini tentunya. Atau kalau memeluaskan boleh. InsyaAllah selepas soal jawab, kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai masalah yang kedua itu tentang bid'ah. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya.